Kembali lagi bersama kami tentang budidaya melon. Kita hari ini akan sharing kembali terkait dengan budidaya melon. Kebetulan tanaman kami sudah memasuki usia 27 ya, Bang Leman. Ya, kita 27 HST. Ya, kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan alhamdulillah di usia 27 ini kita masih tetap polinasi ya. Karena memang kondisi itu bakal buahnya tidak rata ya biasanya. Nah, kita cek untuk usia 27 HST itu, nah ini bakal buah yang sudah kita polinasi tadi yang kemarin sudah hampir berapa hari, kita 1 minggu ya kita polinasi. Nah ini alhamdulillah sudah dari bakal buah itu sudah jadi berbentuk buah seperti ini ya. Jadi yang kemarin setelah di video sebelumnya kita coba sharing bagaimana polinasi ya. Nah setelah dipolinasi jadi seperti ini ya. Kenapa di setiap satu pohon kita ada beberapa buah ya? Ini sengaja khawatir dari pertumbuhan buah yang sudah kita polinasi itu ada beberapa buah yang bentuknya tidak sesuai ya. Nah itu jadi setelah usia seperti ini, nah ini kita akan coba pilih buah yang terbaik ya, karena memang di rumah tani ini kita akan buahkan satu pohon itu hanya satu buah ya. Jadi kita seleksi buah ya hari ini ya. Walaupun masih seleksi buah tapi tetap kita masih polinasi ya. Ini sudah hampir 1 minggu ya. Itu nah ini juga sudah ada yang buahnya sudah lebih besar. Nah ini tapi bentuknya ya masih belum maksimal nih ya. Ini juga banyak faktor ya sebenarnya seperti ini. Mana yang lebih besar gimana? Nah, sini usia yang 27 HST. Nah ini seperti ini. Ini sudah hampir mungkin seperempat kilo ya. Kelihatan nggak di sini? Nih. Nah ini ya. Jadi memang di usia 27 HST ini berbagai macam ya ukuran, karena memang polinasinya kita mulai dari usia 19 HST kemarin ya. Kalau nggak salah dimulai di 19 HST sudah mulai. Jadi biasanya yang buah lebih besar itu karena di posisinya di polinasi lebih awal seperti itu. Nah, ada juga beberapa tanaman yang memang belum jadi bakal buahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih usia, mungkin ini yang telat ya. Ini yang telat ya, Bang Liman ya? Nggak jadi ya. Nah, ini seperti ini. Oh, kita cari coba sebelah sana, banyak nih. Ya, ada beberapa dari tanaman kita juga yang memang belum jadi ya. Seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Ini sedari awal memang gagal ya. Nah, kemungkinan bisa jadi saat polinasi serbuk sari itu juga kopong ya atau kosong gitu. Jadi sehingga ketika dipolinasi itu tidak jadi. Atau ini juga bisa jadi kekurangan nutrisi, Bang Leman ya. Bisa jadi karena mungkin ketika penyerbukan yang kemarin dijelaskan itu kita mupuknya hanya di satu bagian sedangkan akarnya ada di mana. Nah, seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena ini akan kita buahkan sampai cabang yang teratas ya. Nah, ini masih bisa diselamatkan lah. Mudah-mudahan nanti ini udah sempat dipolinasi. Yang ini. Yang ini. Oh ya, nanti kita tetap polinasi seperti ini. Ya. Kita ambil bunga yang terbaik. Nah, ini juga saat pemilihan serbuk sari ini penting ya. Jangan sampai nanti ini. Jadi walaupun satu pohon ini belum ada bakal buah, beda dengan yang lain ya. Ini tetap kita akan polinasi. Makanya kenapa pentingnya terus kita polinasi sampai bakal buah yang paling atas ya. Gitu. Tetap kita akan polinasi. Karena kita tidak tahu ya perkembangan tanaman sendiri, walaupun terkadang
daunnya bagus ya, pertumbuhan batangnya bagus, tapi saat pembuahan ya, bakal buah muncul itu terkadang bakal buahnya bagus, begitu dipolinasi ternyata serbuk sarinya ini kosong gitu ya, bisa jadi seperti itu. Karena memang kita kemarin sempat beberapa ini ya, tim ya, mungkin ada yang terlewat atau apapun itu, karena di saat bersamaan warna bakal buah dan serbuk sari itu sama ya daunnya, seperti itu, atau bunganya. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan sih ya, walaupun di atas memang kelemahan buah itu ada di atas, kemungkinan dari segi ukuran ya, ukurannya akan lebih kecil ya, seperti itu ya. Kalau di bawah mungkin target kita 2 kilo ya. Nah mungkin kalau yang bakal buah yang ada di atas mungkin bisa 1,5 atau 1 kilo ya, seperti itu sih, hanya itu saja biasanya ya yang sudah kita alami ketika di satu pohon ini telat ya. Nah itu kita akan buahkan di atas. Nah buah di atas itu biasanya akan lebih kecil gitu, tapi untuk dari segi manis dan yang lainnya itu biasanya sama, seperti itu. Nah kita coba cek kembali beberapa tanaman. Nah biasanya dari tadi pagi kita sudah cek dari jam 6 ya, kita mulai polinasi biasanya jam 6 atau setengah 7. Nah ada beberapa blok ya tanaman yang tidak jadi. Nah ini biasanya kalau kita sih ada di bagian depan ya. Nah ini banyak yang menguning ya. Nah tapi jangan khawatir, nanti kita akan coba alihkan di bagian atas ya. Yaitu adalah salah satu kelemahan ketika kita polinasi secara manual ya. Namanya banyak orang ya, terus di saat polinasi ini jangan sampai, ini biasanya di saat polinasi kita cari bunga, mana bunga yang ada. Di saat polinasi biasanya mahkota bunganya itu rusak ya. Jadi itu yang mengakibatkan tidak jadi juga ya. Biasanya ketika polinasi terlalu keras atau tidak ada serbuk sari. Nah itu yang pasti mempengaruhi ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sedang berbudidaya melon ya, disarankan memang harus telaten ya. Kita saja yang sudah hampir 3 tahun ya masih banyak sekali kekurangan, khususnya di tenaga ya, karena kita kan merekrut beberapa tim gitu. Tapi di saat kita sudah, kebetulan kemarin juga kita ada kesibukan lain ya, jadi ya kurang maksimal dalam seminggu terakhir. Akhirnya kita memberikan polinasi ini dipercayakan kepada orang, tapi ya namanya dengan orang lain ya gitu, khawatir saat polinasi tidak maksimal gitu. Intinya sih saat polinasi tidak maksimal. Nah seperti ini jangan sampai ya. Ini biasanya yang sering terjadi bakal buah tidak jadi itu adalah karena di saat polinasi ini terlalu tekanannya terlalu keras, sehingga nih mahkota bunga yang ada di sini, ini kelihatan nggak? Nah sehingga mahkota yang ada di sini itu rusak, seperti itu ya. Itu yang harus kita antisipasi. Jadi buat teman-teman yang sedang berbudidaya melon, khususnya di dalam greenhouse dan medianya kebetulan sama dengan kita tanah ya, kalau menurut kami yang paling riskan itu di saat polinasi ya, karena kita tidak ada namanya polinator, seperti itu ya. Kalau misalnya kita polinasi manual ya inilah resikonya ya. Mudah-mudahan kalau bisa ya di saat pagi sampai siang ini dibutuhkan 2 tim. Kebetulan kita kan ada 2 blok ya, harus 2 tim langsung ya. Tapi kalau tidak ada ya mau tidak mau kita harus hati-hati dan lebih telaten, lebih teliti ya. Khawatir ada yang kelewat, itu saja sih. Ya mungkin itu sekilas tentang perkembangan golden melon yang ada di Umah Tani usia 27 HST ya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah mengikuti. Nanti akan kita terus share
pengalaman yang ada di Umah Tani. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Umah Tani Agriculture buat kita terus bisa berbagi, bisa sharing bersama terkait pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih. Jangan lupa share video ini. Thank you.